Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun dalam keadaan daring kita masih tetap bisa dipertemukan karena jadwal kita jam 7 tepat begitu ya. Mohon maaf ada keterlambatan sedikit karena baru mempersiapkan materi pembelajaran. Anak-anak kelas AKL, BDP, TKR dan multimedia yang berbahagia, insya Allah sudah sholat subuh semua ya. Jangan lupa walaupun selalu di rumah tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa? Seperti di meme yang baru beredar, yang baru viral gitu ya, oleh Bapak siapa? Kapten pilot Sriwijaya Air itu ya. Sejauh atau setinggi apapun kamu terbang, kamu akan masuk surga kalau tidak akan sholat 5 waktu begitu ya. Itu beliau loh itu yang sudah pernah mengomandoi gitu ya, atau mempiloti atau apa istilahnya ya. Itu pun dia punya meme seperti itu, punya semangat seperti itu, apalagi kita gitu ya, yang selalu di daratan gitu ya, tidak akan bisa mencapai puncak ya. Mencapai puncak itu apa ya, mungkin surga bagi beliau pengertiannya di situ. Nah maka dari itu nggak akan bisa masuk surga orang yang tidak mengerjakan sholat gitu ya. Oke, kembali ke pelajaran kita. Bab 3 ini adalah tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina gitu ya. Nanti kalian bisa sambil buka buku, yaitu di halaman 82 itu ya. Apa yang akan kita pelajari ya, ini temanya adalah mengapa kita harus membahas pergaulan bebas. Nah, ini di zaman sekarang, zaman yang serba modern ini gitu ya, sangat mudah sekali untuk melakukan pergaulan bebas gitu ya, apalagi di zaman yang sudah sekularisasi, westernisasi gitu ya, westernisasi gitu ya. Itu sekarang anak-anak sekarang sudah banyak gitu ya, kita lihat di pasar gitu ya, atau lihat dimanapun tempat-tempat umum biasanya gitu ya. Kalau zaman dulu itu pakai celana pendek itu malu gitu ya. Sekarang dimana-mana kita bisa melihat paha mulus dengan gratis gitu ya. Dulu pernah ada meme juga gitu ya. Meme apa? Ya, paha ayam itu lebih mahal dari paha paha perempuan gitu ya. Maksudnya apa? Ya, paha perempuan di mana-mana bisa dilihat dengan bebas gitu ya. Tapi kalau mau pegang atau mau makan paha ayam harus bayar dulu gitu loh ya. Itu adalah ya catatan kecil aja gitu ya, agar kita berhati-hati dalam memakai pakaian. Kenapa? Karena dari memakai pakaian ini konsekuensi dari memakai pakaian itu akan dilihat gitu ya. Orang yang berpakaian minim, tentu para laki-laki yang melihat juga akan berlaku semena-mena juga, akan gampang goda dan lain sebagainya. Tentu dengan seorang muslimah yang berpakaian rapi, berhijab, tentu seorang laki-laki ketika melihat pun oh dia akan menghormati begitu. Oke anak-anak semuanya, nanti kita akan pelajari. Sekarang kita buka dulu pelajaran. Maaf tadi belum dibuka ya. Kita baca surat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 24. Nanti kalian bisa tirukan ya ketika membuka materi ini begitu. Bisa ditirukan nanti biar bacaannya benar. Kenapa? Karena sekali lagi seperti pelajaran sebelumnya nanti tetap ada hafalan begitu ya. Ya, silahkan diikuti.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Oke, nanti itu bisa kalian ulang-ulang begitu ya. Artinya apa? Oke, wala kalian bisa sambil nyimak buku ya. Dan janganlah taqrabu kalian mendekati azina zina innahu karena sesungguhnya zina itu karena adalah fahisyatan perbuatan keji wasa'a dan jalan sabila buruk jalan yang buruk ya. Sa'a itu buruk, sabila itu jalan. Dan maksudnya seburuk-buruknya jalan atau suatu jalan yang buruk begitu maksudnya. Itu surat Al-Isra gitu ya. Oke. Surat Al-Isra dulu kalian ulang-ulang. Nanti yang surat An-Nur insya Allah minggu depan kita akan pelajari masih dalam bab ini juga. Tapi untuk sementara surat Al-Isra dulu gitu ya. Oke, saya ulang lagi. Wala taqrabuz zina. Jangan salah, taqrabu ada qalqalah. Wala panjang lainnya. Kenapa? Karena dia adalah mat tabi'i. Taqrabu qafnya mati maka dibaca qalqalah. Taqrabuz zina. Nanya panjang ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perhatikan di situ ada fahisyatan ketemu dengan wawu. Apa itu? Ada fathah tanwin ketemu dengan wawu yaitu hukum bacaannya idgham bi gunnah. Maka bacanya fahisyatan mendengung masuk dengan mendengung. Tidak fahisyatan wa tidak seperti itu gitu ya. Tapi fahisyatan wa sa'a sabila. Di kata berikutnya wa sa'a. Ya, itu ada hukum bacaan yang namanya mad wajib mutasil. Apa itu mad wajib mutasil? Yaitu ada kata-kata sa'a. Maksudnya ada alif bertemu dengan hamzah. Alifnya yang mana? Di kata-kata sa. Gitu ya. Sa'a. Bertemu dengan hamzah. Sedangkan itu adalah satu kata. Sabila. Sabila itu nanti hukum bacanya adalah mat iwad. Ya, nanti kita akan pelajari di situ di lain waktu ya. Yang penting ini dulu dari depan ada lam matobi'i, qaf, wala itu matobi'i, takok robu, takok itu ada qalqalah, sugro, azina. Nah, itu ada alif lam bertemu dengan huruf yang berharokat apa? Tasdid gitu ya.
azina gitu ya, ditasdid. Innahu kana fahisyatan wa. Nah, kemudian itu diperhatikan lagi. Hukum bacaannya adalah apa? Ya, idgham bi guna. Kemudian wasa'a mat wajib mutasil. Kemudian yang terakhir sabila gitu ya, yaitu mat iwat. Kenapa? Karena ada fathah tanwin di akhir ayat. Udah. Ketika ada fathah tanwin di akhir ayat maka dibaca sabila, difathahkan panjang, tidak tanwin, tidak sabilan gitu ya, tapi sabila. Oke, sekali lagi kita baca. Mari kita ikut bersama-sama. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu atau kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Ya, ayatnya sementara ini dulu. Ya, kalian nanti bisa hafalkan, karena nanti yang dihafalkan adalah yang surat Al-Isra ayat 32 ini dengan tambahan 1 hadis gitu ya. Oke, kita lanjut. Kenapa sih kita harus menjauhi perbuatan zina? Nah, kalian lihat teman-teman di sini. Ini ada orang yang kenapa itu? Ada orang yang terkena AIDS. Tuh seperti itu. Mengerikan gitu ya. Maka itu adalah efek dari perbuatan zina ya. Perbuatan zina sehingga dia bisa terkena AIDS. Na'udzubillahi min dzalik gitu ya. Ya. Coba kita analisis isi kandungan surat Al-Isra gitu ya. Tuh, yang pertama dimulai dari pandangan terhadap perempuan gitu ya. Padahal sekarang ini gampang sekali sebenarnya untuk melihat perempuan atau orang yang bukan mahram, itu gampang sekali gitu ya. Maka berawal dari pandangan lah ya, suatu hubungan itu akan berlanjut atau tidak. Yang pertama, maka hindari ya memandang perempuan atau laki-laki pun juga bisa ya, untuk para murid perempuan ya, menikmati wajah ya seseorang yang bukan mahram gitu ya. Nah, kalau yang perempuan biasanya ada foto-foto ya, siapa, Lee Min Ho atau siapa gitu ya. Tuh. Tapi nak perempuan biasanya ada seperti itu, tapi agak jarang gitu ya. Yang biasanya adalah laki-laki gitu ya. Kalau perempuan itu terlihat cantik, terlihat seksi di hadapan laki-laki, maka seorang laki-laki biasanya dia sudah akan tergugah hawa nafsunya gitu ya, nafsu. Nah, maka kemudian dia bisa melakukan suatu perbuatan yang dilarang tadi. Yang kedua adalah berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Pacaran di tempat sepi dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dilarang, yang sudah bisa membuat perbuatan zina itu bisa dilakukan gitu ya. Bu guru ya, karena rumahnya di Karangmojo, ketika melihat teman-teman ada anak-anak SMA atau entah pokoknya masih muda gitu ya, saya lihat mereka kok itu loh di hutan itu ya, di hutan apa itu namanya, semen itu ya, mohon maaf itu ada sapu jatuh gitu ya. Saya biasanya agak
agak di Jalan Semen Karangmojo itu loh ya, di setelah Kepel itu ya, di hutan apa namanya itu nggak tahu, pokoknya yang pemandangannya bagus itu loh, ada pohon rimbunnya itu ya. Itu Bu Guru berjalan agak agak apa rindik gitu ya, agak pelan untuk melihat oh ini murid saya bukan gitu ya, karena biasanya ada laki-laki perempuan foto-foto pacaran berduaan di situ, maka Bu Guru kadang-kadang berjalan dengan pelan untuk mengingatkan mungkin jika itu saya kenal gitu ya, tapi alhamdulillah selama ini belum pernah, berarti bukan siswa SMK Muhammadiyah Semen gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah berpakaian tidak menutup aurat. Seperti yang Bu Guru di awal tadi katakan ya, berawal dari pakaian yang seksi, pakaian yang tidak menutup aurat itu yang membuat para lawan jenis ya ingin menggoda, ingin apa ya, kemudian eh, melihat melihat aurat gitu. Selanjutnya adalah melihat film yang mengumbar aurat. Nah, ini pornografi gitu ya. Pornografi yang sekarang sudah gampang sekali diakses gitu ya. Maka hanya orang yang punya iman yang kuat sajalah yang tidak pernah melihat film ya atau video-video porno gitu. Maka sebaiknya hindari, jangan pernah melihat. Kenapa? Karena kalau pernah melihat, ngintip-ngintip sedikit, lama-lama nanti akan senang. Setelah senang nanti akan kecanduan. Dan menurut penelitian gitu ya, orang yang sering melihat gambar pornografi itu di otaknya nanti saraf-sarafnya akan terjadi kerusakan gitu ya. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu penelitian loh itu ya. Nah, nanti silahkan kalian cari coba akibat melihat video porno, nanti itu akan terlihat jelas gitu ya, dan itu menurut dokter bukan Bu Guru. Bu Guru hanya menukil saja gitu ya. Nah, analisis kandungan yang selanjutnya adalah menjauhi gitu ya, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas gitu ya. Maka ya sebaiknya lah apa yang sudah menjadi perintah Allah ya kita jauhi. Kenapa? Karena mungkin awal-awalnya akan senang, enak ya, bergaul bebas tanpa ada batasan, seneng ya, karo kae, karo iki gitu ya. Tapi lama-lama nanti apa? Akan terjadi sesuatu hal yang itu rugi gitu ya. Contohnya saja coba kamu lihat di daerah kamu gitu ya. Di daerah kamu aja ada nggak korban perzinaan? Hamil tidak punya suami gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat terhadap mereka? Apa yang dilakukan orang tua terhadap mereka? Dan kamu bagaimana memandang mereka ketika ada orang yang tiba-tiba hamil ya, dia nggak punya suami? Itu akibatnya gitu ya. Itu baru di dunia loh ya. Belum belum hukuman apa ya, hukuman Islam nanti yang kalian nanti akan tahu gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ya perbuatan, menjauhi perbuatan keji gitu ya. Kenapa? Ya karena itu hal yang buruk, keji gitu ya. Apa? Yang pertama adalah dia bisa merusak tatanan hukum sosial gitu ya. Seperti yang baru saja Bu Guru sampaikan. Ya, ya yang namanya orang hamil itu ya harus punya suami. Gimana kalau nggak punya suami gitu ya? Berarti dia sudah merusak tatanan hukum dan sosial gitu ya. Yang harusnya punya suami, dia kalau nggak punya suami ya berarti dia sudah merusak tatanan hukum adat tadi gitu. Yang selanjutnya adalah merusak harkat martabat manusia. Ya betul sekali, hubungan yang harusnya ada suami dan istri, maka dia belum ada suami dan istri, maka itu martabat manusia sebagai manusia sudah dilanggar gitu. Adanya boleh hubungan intim itu ketika dia adalah seorang suami istri. Ketika dia belum suami istri dan dia melakukannya, berarti dia sudah merusak harkat sebagai manusia. Dia sama saja seperti dengan hewan gitu ya. Kenapa? Karena melakukan tanpa ada akad yang sah, tanpa ada hubungan pernikahan. Yang selanjutnya adalah menimbulkan penyakit sosial. Ya, jelas sekali. Tentu dia diceng oleh masyarakat di daerahnya. Betul nggak itu ya? Jelas sekali. Dia juga akan dijauhi
gitu ya, dari masyarakat di sekitar situ. Oke, untuk yang surat An-Nur kita pending dulu. Untuk yang selanjutnya adalah ya kita ke pengertian dulu gitu ya. Walaupun kalian sebenarnya sudah tahu, tapi ini hanya untuk secara resminya gitu ya. Apa itu pergaulan bebas? Ya, pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Kemudian pengertian zina dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa akad nikah yang sah. Itu adalah pengertian zina. Yang selanjutnya adalah zina, macam-macamnya ada dua, yaitu zina ghairu muhsan. Maaf itu ketikanya salah ya, ghairu, nanti bisa kalian cek di buku ya. Dia adalah pezina yang masih lajang, belum pernah menikah gitu ya. Orang yang belum pernah menikah, masih lajang, dan dia melakukan hubungan selayaknya hubungan suami istri, maka itu namanya zina ghairu muhsan. Hukumannya adalah didera. Didera itu dicambuk 100 kali. Itu menurut agama Islam gitu ya, menurut hukum Islam. Dan juga diasingkan selama setahun dari tempat asalnya. Mungkin dibuang ke ya diasingkan ke Aceh, ke NTT, yang jelas dia diasingkan gitu ya, di tempat pengasingan selama setahun. Yang selanjutnya adalah zina ghairu muhsan gitu ya. Maaf, zina muhsan ya. Zina muhsan ini adalah pezina yang sudah menikah atau pernah menikah, berarti dia janda atau duda gitu ya. Maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Ngeri kan? Dirajam itu dibuduki watu, Dek. Tubuhnya dibenamkan dalam tanah, tinggal kepalanya saja. Nah, kepalanya itu nanti dibuduki batu sampai dia meninggal. Dan tempat menghukumannya pun harus di tempat yang umum, tempat yang dilalui banyak orang gitu ya, sampai dia meninggal. Wah, ngeri ya, Dek ya. Ya, tapi memang seperti itulah hukum Islam. Kenapa? Ini untuk membuat orang itu jera, tidak melakukan perbuatan itu. Coba kalau hukumannya cuma di penjara atau didenda berapa ratus ribu, yes, penak wae orang-orang yang kaya itu melakukan perselingkuhan ya kan. Coba kalau hukuman Islam ini diterapkan, maka saya rasa orang-orang akan takut, akan mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah, dan sehingga perzinahan akan sedikit angkanya, tidak seperti sekarang ini. Kenapa? Ya karena negara kita belum menerapkan syariat Islam. Coba kita lihat di Arab Saudi, coba lihat di Malaysia, di Aceh saja. Aceh itu kan boleh menerapkan syariat Islam deh itu ya. Di sana jarang sekali angka perzinahan gitu ya. Di Aceh loh ini ya, yang bernegara Indonesia tapi mereka istimewa. Kenapa? Karena mereka serambinya Mekah begitu. Maka ada keistimewaan untuk melakukan atau mensyariatkan Islam sebagai hukum di Nanggro Aceh Darussalam di sana begitu ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu pelajaran dari Bu Guru. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan minggu depan insyaallah. Jangan lupa kita tetap harus saling mengingatkan ya. Bu Guru bilang begini juga, Bu Guru juga masih belajar, kalian juga belajar, maka semuanya saling belajar ya. Belajar apa? Belajar dari pengalaman, belajar dari materi, belajar dari Al-Quran dan hadis yang sudah saya sampaikan ini begitu ya. Nah, ini semuanya insya Allah kalian sudah bisa paham. Sementara untuk ayat yang kita sampaikan adalah surat Al-Isra ayat 32 dahulu, yang surat An-Nur ayat 2 dan hadis yang lainnya minggu depan insya Allah. Demikian materi dari Bu Guru pada pagi hari ini, semoga bisa
difahami. Jika ada yang tidak jelas nanti bisa kalian sampaikan di kolom komentar YouTube gitu ya, sehingga nanti bisa Bu Guru jawab di situ. Oke, terima kasih. Semoga harinya hari yang menyenangkan. Kemudian juga tetap jangan melanggar ajaran agama. Kenapa? Karena tanpa agama hidup ini buta gitu ya. Hidup ini akan seperti tidak ada jalan. Kita tidak punya tongkat untuk kemana-mana ketika kita itu buta gitu ya. Maka ajaran agama adalah ajaran agama yang sudah sangat indah sekali, karena di situ kita insya Allah akan menemukan hal-hal yang sebenarnya manfaatnya itu untuk kita sendiri gitu ya, bukan untuk Allah begitu ya. Tuh. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Tetap ingat ya, 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan yang satu apa? Mencuci tangan, masker gitu. Yang satunya apa? Ya,